Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Di episode kali ini kita akan membahas tema tentang sakramen pengurapan orang sakit yang sering disebut juga dengan sakramen perminyakan orang sakit. Inilah katekes santai tentang 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Sekedar informasi bagi Anda, dalam Gereja Katolik ada 7 sakramen yang dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama disebut dengan sakramen inisiasi yang terdiri dari sakramen pembaptisan, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma. Kelompok kedua disebut dengan sakramen penyembuhan, yaitu sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Dan kelompok ketiga disebut dengan sakramen pelayanan, persekutuan, dan perutusan, yaitu sakramen imamat dan sakramen perkawinan. Mengenai sakramen pembaptisan, sakramen ekaristi, sakramen krisma, sakramen tobat, dan sakramen perkawinan, saya sudah bahas di channel ini. Silakan nanti lihat bagi Anda yang belum melihatnya. Nah, apa sajakah yang perlu kita ketahui seputar sakramen pengurapan orang sakit ini? Silakan ikuti katekesi santai ini. Seperti yang saya katakan tadi bahwa sakramen pengurapan orang sakit adalah sakramen penyembuhan dalam Gereja Katolik bersama dengan sakramen tobat. Pertanyaannya, mengapa sakramen ini disebut dengan sakramen penyembuhan? Jawabannya adalah karena sakramen ini menyembuhkan orang yang menerimanya dari penderitaan karena dosa-dosanya. Jadi saat seseorang menerimakan sakramen perminyakan orang sakit ini, yang disembuhkan pertama-tama bukan penyakitnya, akan tetapi dosa-dosanya. Hal inilah yang ditekankan oleh Rasul Yakobus dengan berkata, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Sekarang kita akan mengetahui dasar Alkitabiah dari sakramen pengurapan orang sakit. Sebenarnya pemberian pengurapan minyak kepada orang sakit adalah perintah Yesus sendiri. Sebab pada zaman dahulu, Yesus memberikan perintah kepada para muridnya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dan mengurapi orang sakit dengan minyak. Itu ada dalam Markus 6 ayat 13 dan Lukas 10 8-9. Makanya kalau kita baca dalam Injil, Yesus banyak sekali mengadakan mukjizat penyembuhan orang sakit. Ini bisa dimaklumi bahwa di zaman Yesus itu belum ada rumah sakit, belum ada klinik, belum banyak obat-obatan terhadap orang sakit. Sehingga di zaman Yesus itu banyak orang yang sakit itu hanya mengharapkan mukjizat dari Allah, dan ternyata Yesus bertindak untuk itu. Nah, perhatian Yesus kepada orang sakit inilah yang diteruskan secara turun-temurun oleh para rasul dan para murid Yesus hingga saat ini, dan Gereja Katolik melanjutkan itu. Makanya Rasul Yakobus dengan mantap berkata, kalau ada seorang di antara kami yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesinya dengan minyak di dalam nama Tuhan. Yakobus 5 ayat 14. Inilah serba-serbi yang wajib Anda ketahui seputar sakramen pengurapan orang sakit. Pertama, sakramen orang sakit diberikan kepada setiap orang Katolik yang berada dalam bahaya maut yang disebabkan oleh penyakit atau usia lanjut. Itu adalah Kanon 1004 atau Katekismus Gereja Katolik 1514. Mengapa harus dalam bahaya maut? Karena dalam bahaya maut, pengurapan orang sakit menguatkan seseorang dalam menghadapi perjuangan terakhir dan menghantarnya kepada persatuan dengan Tuhan. Selain dalam bahaya maut, orang yang mau operasi besar dan baru diagnosa sebuah penyakit serius bisa juga mendapatkan sakramen pengurapan orang sakit ini. Yang kedua adalah tentang rumusan doa. Rumusan doa pada saat pemberian sakramen pengurapan orang sakit adalah,
Imam mengurapi si sakit dengan minyak suci pada dahi dan kedua telapak tangannya serta mendoakan sebuah doa. Ketika imam mengolesi dahi si sakit, imam berkata, "Semoga dengan pengurapan suci ini Allah yang Maha Rahim menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus." Lalu ketika mengolesi kedua telapak tangan si sakit itu, imam berdoa, "Semoga ia membebaskan saudara dari dosa, menganugerahkan keselamatan, dan berkenan menambahkan hati saudara." Yang ketiga adalah bahan minyaknya. Bahan minyak pengurapan adalah minyak zaitun atau minyak lain dari tumbuh-tumbuhan yang telah diberkati oleh uskup pada misa Krisma di saat Kamis Putih. Akan tetapi dalam keadaan darurat, seorang imam dapat memberkati minyak untuk pengurapan kalau memang di pastoran atau di paroki tidak ada misa Krisma yang sudah diberkati oleh uskup. Yang keempat, jika memungkinkan adanya pengakuan dosa, maka imam dapat memberikan sakramen pengakuan dosa sebelum memberikan sakramen pengurapan orang sakit kepada orang yang sakit itu. Yang kelima, pemberian sakramen pengurapan orang sakit ini bisa dilakukan beberapa kali, tetapi tidak dalam waktu yang berdekatan. Misalnya, hari ini seseorang sakit di rumah sakit, lalu dia diberikan sakramen pengurapan orang sakit. Lalu dia sembuh kembali ke rumah, tetapi bulan depan dia kambuh lagi sakitnya dan semakin sekarat, dia bisa mendapatkan sakramen perminyakan itu. Jadi dikatakan di sini, walaupun sakramen ini bisa diberikan beberapa kali, tetapi kita harus lihat juga waktu, kondisi, dan situasinya. Dan lihat juga jenis penyakitnya apa. Jangan setiap kali Anda sakit demam, Anda meminta sakramen perminyakan. Itu kan aneh. Yang keenam, orang yang sudah meninggal dunia tidak perlu diberi sakramen pengurapan orang sakit. Akan tetapi, bila seseorang masih diragukan kematiannya, maka imam bisa memberikan sakramen perminyakan kepada orang tersebut. Yang ketujuh, orang yang berhak memberikan sakramen pengurapan orang sakit adalah para imam, yakni uskup dan para pastor. Yang kedelapan, persiapan diri. Inilah poin yang paling penting untuk dipahami. Sebelum seorang menerima sakramen pengurapan orang sakit, hendaknya dia mempersiapkan diri baik-baik sehingga dapat menerimanya dengan keadaan batin yang baik pula. Demikian juga dengan keluarga yang mau memberikan perminyakan kepada anggota keluarganya harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Persiapan hati, persiapan mental, persiapan tempat, dan juga situasi dan kondisi harus mendukung untuk pemberian sakramen ini. Yang kesembilan, pemberian sakramen perminyakan orang sakit di dalam misa. Sakramen pengurapan orang sakit adalah perayaan liturgi dan perayaan bersama, baik itu di rumah sakit, ataupun di gereja. Jadi, sakramen ini bukan hanya melibatkan imam dan orang yang sakit itu, akan tetapi melibatkan komunitas, yaitu anggota keluarga ataupun mereka yang merawat orang yang sakit itu. Dan jika memungkinkan, pengurapan orang sakit ini dapat dirayakan di dalam perayaan Ekaristi. Ini selalu dirayakan setiap tahun, teristimewa pada saat misa orang sakit sedunia. Yang ke-10, inilah pertanyaan yang selalu diajukan oleh beberapa orang, yaitu, apakah kita pasti mengalami kesembuhan setelah menerima pengurapan? Jawaban saya begini, perlu kita ketahui bahwa mengenai karunia kesembuhan total adalah kehendak Allah sendiri. Adalah suatu misteri bahwa jika setelah menerima sakramen pengurapan orang sakit, tidak semua orang sakit disembuhkan secara jasmani. Akan tetapi, ini penting poinnya. Kita dapat mengimani bahwa sakramen pengurapan membawa kesembuhan rohani yang lebih penting daripada kesembuhan jasmani, terutama jika itu diterima dengan disposisi batin yang sangat baik. Yang ke-11, buah-buah dari sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen pengurapan orang sakit ini mendatangkan buah-buah yang baik bagi yang sakit, yaitu kekuatan, ketenangan, dan kesabaran hati untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan penyakitnya. Rahmat yang dia terima juga adalah membarui iman dan pengharapannya sehingga orang yang sakit itu tidak berkecil hati dan tidak takut kepada kematian atau tidak takut lagi untuk menghadapi kematiannya.
Sakramen ini juga membawa manusia kepada persatuan dengan sengsara Kristus, sebab sakramen pengurapan orang sakit ini membawa kekuatan dan anugerah bagi manusia untuk mempersatukan diri lebih erat dengan sengsara Kristus Yesus di salib. Sahabat Santo Paulus, demikianlah penjabaran saya tentang sakramen pengurapan orang sakit dalam gereja Katolik. Seringkali banyak orang Katolik mengira bahwa sakramen ini adalah sakramen terakhir bagi manusia karena dengan menerimanya seseorang pasti akan mati. Bukan. Banyak juga orang mengira bahwa sakramen ini merupakan persiapan untuk perjalanan terakhir, terutama bagi mereka yang berada dalam menghadapi ajal. Memang itu ada benarnya, akan tetapi pemberian sakramen pengurapan orang sakit kepada seseorang bukan untuk membawa dia kepada kematian, akan tetapi untuk memberikan kekuatan bagi dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Santo Paus Innocentius, pengurapan orang sakit dengan minyak yang diberkati oleh uskup merupakan sakramen yang ditujukan untuk menghapus dosa manusia dan menguatkan jiwa, raga, dan badan manusia. Sampai ketemu di episode selanjutnya.